Dia tidak lagi dijadikan narasumber. Padahal tidak harus seperti itu toh. Harusnya nggak Tidak harus seperti itu. Bahkan ada senior kita, dia mantan pejabat negara, mantan ketua lembaga tinggi, lembaga negara, ya kan? Saya bilang, abang udah top markotop, udah di lapisnya itu udah ketua institusi, ya kan? Institusi hukum lah ya. Kenapa mau turun lagi? Dia bilang, kita kalau nggak pegang jabatan formal, nggak ada lagi orang mau wawancara. Dia dalam keadaan kecewa, dalam keadaan marah. Kita harus stop dulu. Stop dengan mengambil tenang. Dengan suasana tenang. Nah, oleh karena itu saya kira kita, Pak Heri, ya kan, partai-partai Islam ya kan, Mas Anies itu kan punya darah biologis dan ideologis sebenarnya. Masumi. Iya, Mas Sumi. Iya. Iya kan? Ya kita kan bisa kita tawarkan nih, iya kan? Mas Sumi mengajak sebenarnya juga Mas Anies, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, juga teman-teman kita, saudara kita, para diaspora di seluruh dunia yang selalu menonton dan menyaksikan diskusi-diskusi kita yang selalu hebat dan menarik. Hari ini kita akan bicara tentang Anies Rashid Baswedan yang berencana akan membuat partai baru atau ormas baru yang tentunya ini akan berpengaruh ke partai-partai yang lain, termasuk juga Partai Masyumi dan juga partai-partai Islam. Apakah betul bahwa partai-partai besar yang sekarang bercokol di negara kita ini sudah memang tersandra seluruhnya, sehingga pernyataan bahwa banyak partai-partai yang tersandra itu tentunya tidak berlaku pada Partai Masyumi. Nah, untuk bahas soal ini kita sudah kehadiran tamu kita istimewa, tentunya Bapak Ketua Umum Partai Masyumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak Ketum ini soal? Yang pertama suaranya agak habis nih Kang Eri. Kenapa? Pilek Kena regulasi flu ya, pilek ya. Ya. Dari beberapa hari yang lalu. Tapi jelas, masih jelas. Bukan. Suara masih bagus lah ya vokal. Tapi takut hilang-hilang mungkin ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Pelan-pelan. Yang pertama saya kira ada pelajaran yang cukup berharga ya. Dan saya meyakinkan betul Mas Anies mengambil pelajaran ini. Apalagi dia seorang yang terdidik ya. Seorang terdidik, cendekiawan, pasti setiap peristiwa pasti dia mengambil hikmah dan pelajaran yang cukup berharga. Kita sama-sama mengetahui memang Mas Anies adalah tokoh ya kan. Dan dia punya magnitude yang luar biasa. Dan dia punya angka. Pemilu presiden yang kemarin sebenarnya angkanya Anies Rashid Baswedan itu tidak sebagaimana angka KPU. Saya meyakin betul. Angka KPU kan dia di bawah 30%. 38. Hah? 38%. 38 ya? 38%. 38% bukan 28 ya? 38%. Artinya angka 38% itu ekuivalen sekitar 30 juta. Ya, sekitar itu ya. 30 juta kan? 30 juta suara kan? Iya. 30 juta, 30 sampai 40 juta. 30 sampai 40 juta udah kalau pemilu legislatif besar itu. Sangat-sangat besar. Ya besar ya kan. Dia sudah menembus angka di atas 15%. Betul, sudah lebih. Lebih kan di atas 15%. Artinya memang Anies tokoh yang sangat diperhitungkan. Betul. Kenapa dia sangat diperhitungkan Mas Anies ini? Banyak yang memperbincangkan, banyak yang memberikan dukungan, dan banyak juga yang mempersoalkan dan bahkan menghambat dia. Artinya kan dia sesuatu. Iya. Ya kan? Kemarin kan pada head to head dengan
Pak Prabowo sesungguhnya walaupun ada Mas Ganjar ya kan. Itu mengindikasikan memang Mas Anies bisa running kembali sesungguhnya pada elektoral berikutnya. Betul. Asal dia menjaga ritme. Seperti itu. Nah, persoalan menjaga ritme ini melalui katalisatornya apa gitu loh. Yang ini orang melihat memang gini Pak Eri, ada sesuatu yang agak keliru dalam perspektif sosial politik kita di Indonesia ini. Orang kalau tidak memegang jabatan-jabatan formal, maka dia tidak lagi mempunyai Betul. Kekuatan. dianggap kekuatan informatif seperti itu. Dia tidak lagi dijadikan narasumber. Padahal tidak harus seperti itu toh. Harusnya nggak Tidak selalu, harus ya. seperti itu. Bahkan ada senior kita, dia mantan pejabat negara, mantan ketua lembaga tinggi, lembaga negara, ya kan? Saya bilang, abang udah top markotop, udah di lapisnya itu udah ketua institusi, ya kan? Institusi hukum lah ya. Kenapa mau turun lagi? Dia bilang, kita kalau nggak pegang jabatan formal, nggak ada lagi orang mau wawancara dia. Oh. Nah, itu kira-kira 10 tahun yang lalu. Tapi kan dengan perkembangan memang betul itu memang media mainstream, kadang-kadang yang menjadi narsum itu orang yang memegang jabatan-jabatan formal. Walaupun kadangkala isi pembicaraan itu nggak ada, nothing. Ya kan? Betul. Ya kan, tidak bernas dan tidak berisi. Cuman kan dia tidak memegang jabatan-jabatan formal, maka diabaikan. Nah, itu juga saya kira jadi pandangan yang dilakukan oleh Mas Anies. Preferensi paling tidak ya. Tak kalah dia setelah Pilpres kemarin. Memang saya menyampaikan, kita menyampaikan, ya kan, baik langsung maupun tidak langsung Mas Anies. Kemarin itu setelah dia Pilpres, karena dia sudah menjadi tokoh nasional yang punya angka 38% tadi. Iya. Saya secara pribadi, ya kan, sebenarnya berkeberatan atau tidak memberikan dukungan atau tidak mendukung dia mau ikut running di tingkat gubernur. Apakah itu DKI, apakah itu daerah lain? Kenapa? Downgrade dia. Bahkan ada orang yang ini keliru, yang menganggap karena Mas Anies ingin melanjutkan pengabdiannya lagi di dalam DKI dianggap berburu jabatan, Betul. mengejar jabatan. Itu keliru juga. Juga. Ya, tapi tidak bisa kita pungkiri Ya. Dua hal. pandangan publik atau pandangan orang yang lain seperti itu. Sehingga Mas Anies karena dia dilamar, Dilamar. dirayu, ya, diajak oleh partai-partai politik untuk ikut, maka dia coba. Kan deklarasi semua kan, tapi tingkat wilayah, di tingkat pusat, ini memang kita tidak ingin mendahulukan, mentakdir Allah, kita sombong nanti, karena sesuatu belum terjadi. Memang kalau Anies Rashid Baswedan, Mas Anies ini running atau ikut pilkada DKI, sulit memang terbendung untuk dikalahkan. Pasti menang gitu. Ya, kita nggak mau mengatakan insya Allah kan, karena survei juga menyatakan seperti itu. Iya. Maka ada ketakutan. Saya ingat kawan kita anggota Masumi, pengurus kita. Bang, kira-kira 3 bulan yang lalu, setelah Pilpres, saya 2 bulan. Anies tidak mungkin bisa mencalon di DKI. Kenapa saya bilang seperti itu? Kan partai-partai masih bisa, ini ada. Kita dulu kan belum melihat gonjang-ganjing partai kan. Politik sprindik belum nampak. Belum ada ya. Belum ada. Belum manifest. Politik sprindik itu masih laten, masih di bawah, ya kan. Saya masih ada peluang, saya bilang. Kan paling tidak ada Nasdem, ada PKS, ada PKB. Dan ini juga sudah berkali-kali juga elit-elit mereka di luar ketua umum mereka ya sudah menyampaikan akan memberikan dukungan ke Mas Anies.
Dia menyatakan nggak mungkin bang. Kenapa? Para oligarki ini, terutama oligarki reklamasi, gara-gara Mas Anies itu mereka rugi bang, banyak. Dan mereka mau bakar uang lagi untuk berbagai macam cara, jalan agar Anies tidak dapat menyalon. Itu kira-kira 2 bulan yang lalu. Ternyata betul. Ternyata betul kan? Nah oleh karena itu memang ini berbagai macam kepentingan. Kalau kita tangkap, kan di akhir Mas Anies kan masih punya harapan, secercah harapan. Ya. Walaupun tipis kan, karena sebelum MK, Betul. setelah MK semakin harapan semakin tinggi lagi, Besar lagi ya. karena PDIP bisa maju sendiri, apalagi Mas Anies sudah digadang-gadang juga untuk diusulkan dicalonkan oleh PDIP. Dan kalau kita lihat wawancaranya Mas Pram, ya kan, Pramono Anung, dia sudah menyampaikan pada waktu di PD dan Mas Anies sudah ke DPP, PDIP, dia sudah menelpon kan, masih selamatkan seperti itu, ya kan. Tapi kan last minute kita sudah sampaikan kan, Yeah. di tema kita yang terdahulu, karena saya tahu persis politik sprindik berjalan, karena diancam Ibu Mega kan begitu kuat nih bertahan, tapi ada 3 kadernya, ya kan, dengan sprindik. Ya kan, seperti itu. Nah, sehingga akhirnya ya kan terjadilah perubahan. Walaupun mungkin dengan alasan Oli menyatakan akan mencalonkan kader sendiri. Ya kan? Kalau Rano kan internal PDIP. Internal PDIP seperti itu. Nah, jadi tidak mungkinlah Anies. PKB kan juga sudah bergabung. PKS kan sudah mendapatkan dengan Ridwan Kamil adalah wagub wakilnya. Kan PKS kan maunya Anies masuk PKS atau wakilnya dari PKS. Ya. Ya, yang itu yang Mas Anies belum memberikan jawaban pada waktu itu yang pasti. Nah, terus sudah selesai. Dan Anies ditawarkan, kalau kita lihat ya, ditawarkan juga untuk running atau untuk maju di Jawa Barat. Tapi kan ternyata tidak. Saya kira bagus, karena saya tulis WA, saya bilang pilihannya Mas Anies jangan mau dijabarkan. Jangan mau. Kenapa? Ada berbagai macam alasan menurut saya. Kalau dia nanti dianggap mau berburu betul, gagal di Jakarta, ini kan image-nya luar biasa. Di samping itu Medan Jawa Barat lebih berat. Beda. Masyarakat tidak terdidiknya kayaknya lebih banyak. Masyarakat yang tidak mampunya jauh lebih banyak juga. Ya seperti itu. Dan Mas Anies kan belum punya sentuhan emosional yang langsung, touch langsung seperti itu. Nah, jadi saya bilang, kalau begitu apa yang harus dilakukan oleh Mas Anies? Dalam kerangka menjaga ritme, kalau bahasanya Anies itu di press conference-nya, menjaga semangat arus perubahan yang begitu besar di provinsi-provinsi. Menurut saya pada waktu itu, saya tulis itu masih 3 langkah yang bisa diambil oleh Anies. 1, Anies masuk partai. Partai-partai yang ada. Yang kedua, dia mendirikan partai. Yang ketiga, dia ini yang paling mantap ini, memimpin gerakan oposisi. Gerakan oposisi. Ini kan kita tidak bisa, siapa yang bisa memastikan situasi Republik ini akan baik-baik saja 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ke depan? Tidak ada. Tidak ada yang bisa memastikan. Dengan kondisi sosial kita saat ini, dengan kondisi ekonomi kita saat ini, dengan persoalan yang terus-menerus dibuat oleh Pak Jokowi, gitu kan? Bayangkan demonstrasi besar-besaran, ya kan? Yang minta Pak Jokowi turun dan diadili cukup banyak. Bahkan tadi saya di sebuah acara ada kawinan, ketemu dengan orang, semua orang mengatakan tidak bisa kita membiarkan orang yang melakukan kesalahan tanpa proses diadili seperti itu. Itu semangat itu
cukup besar. Bahkan satu hari pun tidak masalah. Kenapa? Untuk memberikan pelajaran bagi pemimpin-pemimpin ke depan, jangan semaunya aja, sesuka-sukanya seperti itu. Ini suasana itu juga kita belum lihat. Mahasiswa juga belum berhenti. Mahasiswa kan belum juga berhenti bergerak, ya kan? Karena apa yang diinginkan mahasiswa seolah-olah sudah dibayar, yaitu urusan pilkada yang putusan Mahkamah Konstitusi, ya, seperti itu. Bukan berarti mahasiswa diam. Gerakan mahasiswa ini akan semakin terus. Ya, jadi saya seperti itu pandangan saya. Gerakan oposisi tadi maksudnya melalui partai, melalui ormas, melalui apa? Non partai. Gerakan oposisi. Anies kan partai sudah. Tapi gerakan non partai, non ormas, gerakan oposisi. Saya kira dia akan menjadi magnet. Anies kan masih muda juga. Dukungan mahasiswa, dukungan cendekiawan dan lain sebagainya. Tapi keinginannya udah jelas buat partai katanya, sama atau ormas. Iya, ini dalam pernyataannya itu kan. Nah, oleh karena itu menurut saya, karena dia tidak memilih dan memang tipikalnya kan beda dengan kita. Anies kan beda dengan saya. Gerakan oposisinya enggak. Ya, dia nggak akan oposisi yang Mas Anies nggak seperti kita. Beda dengan saya, dengan Saganda, dengan Ubedillah Badrun, dengan kawan-kawan yang selama ini 10 tahun memang kita menjadi oposisinya Jokowi. Iya, 10 tahun ini kan. Nah, Anies kan memang pernah jadi bagian dari pemerintahnya Jokowi. Stylenya beda. Seperti itu. Nah, karena itu kita nggak bisa juga memaksa Mas Heri. Nah, oleh karena itu memang pilihan Anies bagus menurut saya. Nah, untuk itu ada beberapa alternatif. Saya memang Mas Anies kalau mau mendirikan partai baru betul itu, coba dievaluasi, kaji betul lebih dalam. Betul ya, kaji betul lebih dalam. Ini kan experience ini kan harus betul-betul berdasarkan survei, riset. Tidak emosional. Tidak emosional. Jangan cepat mengambil keputusan. Keputusan itu takut salah. Karena ada luapan kemarahan. Itu dia. Luapan kemarahan, luapan kekecewaan. Karena di agama pun tidak boleh kita mengambil keputusan dalam keadaan kecewa, dalam keadaan marah. Kita harus stop dulu. Stop dengan mengambil tenang. Dengan suasana tenang. Nah, oleh karena itu saya kira kita, Pak Heri, ya kan, partai-partai Islam ya kan, Mas Anies itu kan punya darah biologis dan ideologis sebenarnya. Masumi. Iya, Mas Umi. Iya kan? Ya kita kan bisa kita tawarkan nih, iya kan? Mas Umi mengajak sebenarnya juga Mas Anies, mari bersama-sama kita membesarkan Mas Umi ini atau membesarkan partai, dan Mas Anies bisa menjadi katalisator, bisa menjadi media untuk merekatkan partai-partai Islam yang ada ini. Figur Anies tepat. Nah, itu dia cocok. Kan ada kita, Mas Umi, ada Partai Umat, ada Partai P3, saya Parmusi, kan? Ada partainya Pak Din, Pelita, iya kan? Kan ada PBB. PBB. Ini kalau kita duduk bersama musyawarah, sebagaimana jalan yang diambil oleh orang-orang tua kita terdahulu, ya kan, dengan musyawarah, ya kan, mengambil jalan karena kita mayoritas Islam, sebuah keniscayaan ada partai Islam besar. Kenapa? Dengan adanya partai Islam yang besar, partai Islam yang bisa menegakkan nilai-nilai Islam, pada waktu yang bersamaan menegakkan nilai-nilai keadilan, pada waktu yang bersama bagaimana mengimplementasikan sebagaimana yang sering dipidatokan oleh Mas Anies, yaitu memperjuangkan janji-janji kemerdekaan itu. Kan sama dengan kita juga. Mas Umi kan juga seperti itu. Di samping ada tujuan khusus kita, tujuan khusus kita itu Mas Umi bagaimana terlaksana ajaran Islam itu, ya kan, hukum dan ajaran Islam dalam hidup dan kehidupan kita sebagai pribadi, ya kan, itu sudah berjalan sekarang dalam konteks berbangsa dan bernegara. Dan itu absah di Republik ini. Bahkan Bung Karno menyatakan, kalangan Islam, kalau kalian mau hukum-hukum Islam itu tegak, hukum-hukum Islam, ada perbanyak anggota-anggotamu di parlemen pada waktu seperti itu. Dan apalagi kalau kita lihat setback
kepada dekret presiden, kita setback juga pada Pancasila sekarang, Piagam Jakarta, itu adalah kontribusi umat Islam cukup besar. Tak kalah Partai Islam Jaya, ini kita bukan mengklaim Pak Eri, silakan saja lihat data, tak kalah Partai Islam itu mengambil peran yang cukup signifikan, jaya, maka pada waktu itulah kedamaian, kesejahteraan, keadilan itu bisa tegak. Betul. Zamannya Masumi, kan tegak itu. Zamannya Masumi lah yang mengantarkan, membubarkan negara Indonesia Serikat menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Pak Nasir, Betul. tokoh-tokoh. Jadi banyak, kalau kita mau, piutang Masumi terhadap Republik ini. Ada tuh banyak ya. Piutang Masumi banyak sekali. Atau hutang Republik ini kepada Masumi, banyak sekali. Iya kan? Ya di dalamnya tentu Masumi ya umat Islam, seperti itu. Mau nggak kira-kira kalau misalnya Saya kira kalau kita ajak diskusi, jadi perantara ya, pemerintah ya saya kira ajak diskusi dengan kepala dingin, ya kan, dengan suasana. Saya kira ada, kalau Anies masuk, kan ada juga kelompok yang Islam politik tapi non partai, banyak. kelompok 212, ya kan, kelompoknya Habib Rizik, relawan kemarin timnas itu kita bisa, partai ini kalau bisa main, kita running nanti 2029, ya kan, angka saya meyakini angka di atas kita mungkin bisa mencapai angka 20-25%. Itu kalau bersatu. iya, dan tokoh Anies bisa mempersatukan itu. Betul. Kalau kita di Masumi kan nggak masalah, Iya. Mas Anies pilih aja, mau ketua umum, ketua majelis syuro, pakar. Karena itu aspirasi dari internal Masumi, kan berharap sekali Masumi menawarkan. Ya, itulah nanti kita, saya kira Masumi kita kirim surat resmi Nah. ke Mas Anies untuk audien, untuk mengajak berdialog dan diskusi. Kalau bisa agak cepat supaya. Ya, sebelum kita raker, karena kita raker kan tanggal 14-15 kan. Sebelum raker 13-14-15 kita sudah bersilaturahmi. Dan menurut saya ini momentum. Ini besar. Kekecewaan orang terhadap partai politik ini begitu luar biasa. Mas Anies sudah merasakan, tapi statementnya agak kurang pas. Tidak semua partai tersandra. Masumi kita tidak mau. Kita tidak pernah mau partai kita ini dibiayai oleh para oligarki. Dari sejak awal adalah beberapa oligarki itu menghubungi saya. Kan saya sampaikan pada itu ke rapat-rapat kita. Tapi kan kita menolak, kita ingin berdiri dengan kaki, tangan kita sendiri. Ya kan, seperti itu. Jadi artinya kalau misalnya nanti ada partai baru, juga partai yang betul-betul anti. Ya artinya ya harus dong. Kalau kita masih mengharap yang namanya, ngapain kita meribon Masumi lagi. Masumi itu nama yang besar, yang betul dulu bagaimana dia melanjutkan dalam aspek ekonomi, melanjutkan perjuangannya Serikat Dagang Islam, seperti itu. Bagaimana? Kan yang itu yang harus kita, bagaimana kita platform kita buat, bagaimana ketidakadilan ini nyata di Republik ini. Ada sekelompok orang yang nenek moyangnya tidak berjuang untuk Republik ini, tapi menguasai lahan kita. Ya kan? Nenek moyangnya nggak pernah berjuang dia. Betul. Ya kan? Nenek moyang kita yang berjuang berdarah-darah, dengan air mata, darah, uang dan sebagainya, pengorbanan. Yang ingin merdeka Republik Indonesia ini bukan mereka. Yang ingin merdeka itu kita, pribumi ini. Dan pribumi itu adalah Islam. Ya kan? Walaupun ada juga pribumi mayoritas seperti itu. Gitu loh, Pak. Ya, jadi menarik sekali nih pemirsa. Jadi memang kita harus mengundang, ngajak, dan menurut saya Pak Eri sebelum kita ini, Mbak Anies punya momentum. Sekarang ini ya. Punya momentum dia. Cuman kalau dia sekarang ini mau merekat dengan partai-partai nasionalis, berat. Karena berat dong kalau dia partai nasionalis mau disatukan. Mau siapa, partai mana yang yang disatukan, iya. Ya nasionalis, berat. Maksudnya terus mau masuk juga partai-partai nasionalis menjadi ketua, belum tentu bisa diterima juga. Partai nasionalis ini kita bicarakan ini. Iya, enggak, kalau misalnya dia buat partai nasionalis. Berat juga. Berat, pasti berat. Berat sekali. Membuat partai baru itu berat, kan kita merasakan. Nah, dia silakan, itu kan pilihannya dia. Iya. Kenapa tidak secara genealogis, secara gen, secara darah, ya kan, keturunan, biologis, kan
dia melanjutkan itu pidato saya waktu Rapimnas. Kan Mas Anies, tanggung jawab Mas Anies kan lebih besar daripada saya karena kakeknya Mas Anies itu Menteri Penerangan dan dia juga kader inti Masumi. Pak Baswedan itu. Seperti itu. Jadi menurut saya Mas Anies punya momentum ini. Punya momentum ini bahwa dia menjadi perekat partai-partai Islam yang ada ini. Luar biasa. Betul. Artinya partai nasionalis kelihatannya kecil kalau misalnya dia mau mendirikan partai nasionalis. Yang cocok adalah membesarkan partai-partai Islam. Ya, kalau menurut saya kalau menurut saya berat. Karena pangsa pasarnya sempit. Sudah ada. Yang pangsa pasarnya ini sebenarnya landscape partai Islamnya nggak berubah, Pak Eri. Dari sejak 55. Kantongnya seperti itu. Ya kan? Nah, kalau Anies ini dia menjadi perekat, menjadi penyatu partai-partai ini dan apalagi Masumi ya pakai. Masumi dan nama yang menyatukan. Ya kan, nama yang menyatukan seluruh elemen-elemen yang ada seperti itu. Ya. Saya kira luar biasa. Seperti kita ini saja. Kan kita ini mendirikan seluruh partai ini tidak, orang nggak akan ngebayang. Orang nyangka itu udah kita keluar itu ratusan miliar, puluhan miliar. Iya kan? Kenapa semangat ideologis itu muncul? Untuk melawan politik transaksi. Nggak ada lain adalah politik ideologis. Gitu loh. Betul. Oke, terima kasih. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel, saya kira sudah jelas sekali tadi Pak Ketum Ahmad Yani sudah menyampaikan aspirasi dari arus bawah Masumi di daerah memang menginginkan Partai Masumi. Bukan hanya Masumi loh. Ya. Dari partai-partai Islam yang lainnya aja gitu. Artinya dari sisi internal kita sendiri menawarkan juga kan. Iya, betul. Menawarkan ke Mas Anies untuk ke Masumi gitu. Tinggal kita nanti silaturahmi formal dengan Mas Anies. Ya, oke. Jadi itulah. Kalau waktu dekat kita akan bersilaturahmi. Langsung silaturahmi, kirim surat bersilaturahmi, kemudian juga mengajak untuk kalau misalnya tidak Masumi menyatukan partai-partai Islam. Itulah kira-kira pemirsa sekalian, kita berharap sekali teman-teman Masumi di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke paham betul bagaimana sikap politik ya Partai Masumi saat ini. Sudah disampaikan tadi barusan oleh Pak Ketua Umum bahwa kita akan langsung jumpa dengan Pak Anies, kemudian mengajak untuk bersatu di Masumi atau kita menjadikan Pak Anies menjadi pemersatu partai-partai Islam. Dan bisa kita buat konfederasi partai-partai Islam. Islam, mantap. Begitu kira-kira pemirsa sekalian, terima kasih. Kita berharap untuk like, subscribe dan share, komen acara kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.